Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan menjelaskan mengenai pendidikan kewarganegaraan dalam rangka untuk memenuhi tugas besar mata kuliah pendidikan kewarganegaraan. Kami beranggotakan 3 orang, dengan saya sendiri Anggita Dwi Cahyani dengan nomor induk E12 2022 01669 dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Dian Nusantara. Perkenalkan, saya Nova Aliza Ramadina dengan nomor induk mahasiswa E12 2022 01727 dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Dian Nusantara. Perkenalkan, saya Caisa Rani Alda Aristia Wulandari dengan nomor induk mahasiswa E12 2022 01728 dari program studi Teknik Industri Fakultas Teknik Universitas Dian Nusantara. Kami di sini akan menyampaikan materi pendidikan kewarganegaraan mengenai bangsa dan negara. Selamat menyaksikan. Pertama-tama, apa sih itu pendidikan kewarganegaraan? Pendidikan kewarganegaraan adalah pendidikan yang wajib diberikan kepada seluruh mahasiswa dengan tujuan untuk memberikan pengertian tentang hak dan kewajiban mahasiswa dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dan nilai-nilai moral kepada seluruh mahasiswa. Salah satu bagian dari pendidikan kewarganegaraan adalah bangsa dan bernegara. Pertama, apa sih pengertian bangsa dan negara itu? Yang pertama, bangsa sendiri adalah sekelompok manusia yang mempunyai kepentingan yang sama dan menyatukan dirinya sebagai satu bangsa serta berproses di dalam satu wilayah. Beberapa elemen penting dalam konsep bangsa sendiri antara lain adalah yang pertama, kesamaan identitas, yang kedua, sejarah bersama, dan yang ketiga adalah wilayah. Untuk kesamaan identitas sendiri, bangsa memiliki identitas bersama yang dapat berupa bahasa, adat istiadat, agama, atau budaya. Lalu untuk yang kedua, yaitu sejarah bersama, bangsa biasanya memiliki sejarah atau pengalaman yang sama yang membantu membentuk identitas bangsa mereka. Lalu yang ketiga yaitu wilayah, bangsa seringkali memiliki keterkaitan dengan wilayah tertentu di mana mereka tinggal atau berasal. Selanjutnya yaitu pengertian dari negara. Negara sendiri itu terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama ada organisasi dan yang kedua itu ada perserikatan, di mana unsur tersebut itu bersifat konstitutif dan deklaratif. Untuk organisasi sendiri itu pengertiannya yaitu merupakan sekelompok manusia yang bersama-sama mendiami satu wilayah dan mengakui adanya satu pemerintahan yang mengurus tata tertib serta keselamatan kelompok manusia tersebut. Selanjutnya perserikatan, yaitu perserikatan itu yang melaksanakan satu pemerintahan melalui hukum yang mengikat masyarakat dengan kekuasaan bersifat memaksa, tujuannya untuk ketertiban sosial. Jadi negara itu adalah organisasi masyarakat yang menempati suatu wilayah tertentu dan mengakui adanya pemerintahan yang berdaulat. Secara etimologi, negara itu berasal dari kata state dalam bahasa Inggris, stat dari bahasa Belanda dan Jerman, lalu ada status atau statum itu dari bahasa Latin yang berarti meletakkan dalam keadaan berdiri ataupun menempatkan dan juga atau membuat berdiri. Nah, kata negara dari Indonesia sendiri yang dipakai Indonesia itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu negara atau nagari yang artinya suatu wilayah, kota ataupun penguasa. Elemen-elemen penting dari sebuah negara adalah yang pertama wilayah. Negara harus memiliki batas wilayah yang jelas, di mana termasuk daratan, perairan, dan udara. Kedua, rakyat. Sekelompok manusia yang tinggal di wilayah tersebut dan tunduk pada aturan negara. Yang ketiga, pemerintahan yang sah, di mana negara memiliki sistem pemerintahan yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama, menerapkan hukum, dan memberikan pelayanan publik. Yang keempat, kedaulatan. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang memiliki negara untuk mengatur urusan
negeri tanpa campur tangan pihak luar. Negara sebagai organisasi dalam bermasyarakat mempunyai sifat-sifat memaksa, memonopoli, dan mencakup semua. Yang pertama, memaksa. Negara dapat memaksakan segala aturan yang ditetapkan untuk ditaati oleh semua orang di negara itu, contohnya peraturan. Yang kedua, monopoli. Negara sebagai penyelenggara kepentingan umum memiliki hak monopoli dalam pengelolaan urusan-urusan tertentu. Contohnya, negara berhak melarang berkembangnya paham yang dianggap mengganggu tujuan negara. Yang ketiga, mencakup semua. Kekuasaan negara berlaku bagi setiap orang yang ada di wilayah negara itu tanpa terkecuali. Contohnya, tidak semua orang di wilayah negara dapat mengecualikan diri dari jangkauan kekuasaan negara. Yang selanjutnya yaitu apa sih konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sering kita sebut dengan sebutan NKRI. Sebutan NKRI sendiri memiliki karakteristik diantaranya yang pertama itu Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan dasar dari Negara Republik Indonesia yang berarti berbeda-beda tetapi tetap satu jua, yang mana walaupun memiliki perbedaan tetapi tetap bersatu. Lalu yang kedua ada Pancasila. Pancasila sendiri merupakan dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Yang pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Lalu yang ketiga adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sendiri merupakan konstitusi dan dasar hukum tertinggi di Indonesia untuk saat ini. Lalu yang keempat yaitu bentuk pemerintahan, di mana negara Indonesia adalah negara berbentuk republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Selanjutnya itu fungsi dan tujuan negara. Nah, fungsi dan tujuan negara ini dapat dikategorikan dalam beberapa aspek. Yang pertama yaitu fungsi pertahanan dan keamanan, di mana fungsi ini tujuannya untuk melindungi warga negara dari ancaman baik dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Yang kedua yaitu fungsi kesejahteraan, di mana negara menjamin kesejahteraan rakyat baik dari segi ekonomi, sosial, ataupun budaya. Dan juga yang ketiga yaitu fungsi ketertiban, di mana negara menegakkan hukum dan ketertiban dalam masyarakat. Dan yang keempat yaitu fungsi keadilan, di mana negara menjamin keadilan melalui sistem peradilan yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya yaitu tugas negara. Nah, tugas negara itu dibagi jadi dua, yaitu yang pertama mengendalikan dan mengatur gejala-gejala ataupun aspek-aspek yang timbul dalam masyarakat yang bertentangan satu dengan yang lain. Lalu yang kedua yaitu mengorganisasi dan mengintegrasikan aktivitas individu ataupun golongan dari negara tersebut agar dapat tercapainya tujuan yang dicita-citakan. Unsur konstitutif negara yaitu ada rakyat atau penduduk, suatu kelompok manusia yang menetap di suatu tempat tertentu. Yang kedua, wilayah, apabila penduduk merupakan subjek dari suatu negara. Yang ketiga, pemerintah yang berdaulat, pemerintahan yang memiliki kekuasaan tertinggi. Selanjutnya, unsur deklaratif negara, yaitu yang pertama tujuan negara, yang kedua undang-undang dasar, yang ketiga pengakuan dari negara lain atau de jure de facto, yang keempat masuknya negara dalam perhimpunan bangsa atau sering kita sebut PBB. Selanjutnya yaitu adalah dasar kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu ada 4 poin di sini di mana yang pertama adalah Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional. Sedangkan yang ketiga yaitu adalah wawasan Nusantara sebagai wawasan nasional, dan yang keempat adalah ketahanan nasional sebagai pendekatan konsepsional. Selanjutnya yaitu adalah peran warga negara, di mana setiap warga negara memiliki peran penting dalam menjaga dan membangun bangsa dan negara. Di antaranya adalah yang pertama mematuhi hukum, yaitu dengan menjalankan hak dan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku. Lalu yang kedua yaitu berpartisipasi dalam pemerintahan, di mana contohnya adalah mengikuti pemilu dan memberikan suara untuk memilih pemimpin. Yang ketiga
ketiga, menjaga persatuan, yaitu dimana menghormati perbedaan dan menjaga keharmonisan dalam bermasyarakat. Lalu yang terakhir yaitu yang keempat, berpartisipasi dalam pembangunan, yaitu berkontribusi dalam berbagai aspek pembangunan nasional, baik melalui pekerjaan, pendidikan, maupun kegiatan bersama. Sekian penjelasan materi mengenai bangsa dan negara dari kelompok kami. Sekiranya ada kesalahan atau kekurangan, kami memohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.